Gimana kalau gue bilang ada logam yang ngalir kayak air di suhu ruangan, pernah ngebunuh ribuan pekerja di zaman kolonial, dan tanpa logam ini nggak mungkin bisa nambang emas. Logam yang menguap di 600 derajat Celcius dan mengembun lagi jadi perak cair. Tiap tahun di dunia diproduksi sekitar 1.200 ton merkuri, tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding skala historis. Dalam 500 tahun terakhir, manusia udah mengekstrak sekitar 1 juta ton merkuri dari perut bumi. Setengah dari 1 juta ton itu dipakai sebelum tahun 1925. Merkuri didapetin dari biji merah, sinabar, dengan cara dipanasin sampai 500-600 derajat Celcius. Pas dipanasin, sulfida merkuri terurai, ngeluarin uap merkuri dan gas belerang. China mendominasi produksi, 95% merkuri dunia. Di tahun 2022, China memproduksi 2.000 ton merkuri. Botol standar isinya 76 pon merkuri, persis kayak botol-botol yang dikirim ke tambang emas waktu demam emas dulu. Tonton sampai habis, lo bakal tahu rahasia yang bahkan orang-orang yang kerja sama logam ini aja pada diam. Bayangin tambang bawah tanah di Cina, Kirgistan, atau Meksiko, negara-negara produsen merkuri terbesar di dunia. Jauh di bawah tanah, dengan cahaya lampu tambang yang redup banget, terlihat urat-urat merah di bebatuan. Ini yang namanya cinabar, sulfida merkuri, mineral warna merah terang yang udah dikenal manusia ribuan tahun lalu. Orang-orang Romawi kuno dulu nambang cinabar, baik buat pigmen maupun buat ngambil merkurinya. Orang Mesir kuno udah pakai merkuri sejak tahun 1500 sebelum Masehi loh. Filsuf Yunani Aristoteles di tahun 350 sebelum Masehi pernah jelasin gimana cinabar dipanasin buat ngambil merkuri yang dipakai dalam upacara keagamaan. Cinabar itu tersimpan dalam urat-urat yang terbentuk dari aktivitas gunung berapi dan sumber air panas. Sekitar 90% deposit cinabar harus ditambang lewat terowongan bawah tanah. 10% sisanya bisa ditambang dari permukaan terbuka. Cinabar dipisahin dari batuan di sekitarnya dengan cara dibor dan diledakkan, atau pakai alat berat yang canggih. Biji dibawa keluar dari tambang pakai ban berjalan atau truk. Karena cinabar termasuk biji yang cukup terkonsentrasi, bisa langsung diolah tanpa perlu tahap pemisahan batuan kosong dulu. Bijinya pertama-tama dihancurkan di satu atau beberapa mesin penghancur kerucut. Mesin penghancur kerucut ini terdiri dari kerucut bagian dalam yang berputar pada sumbu vertikal eksentrik di dalam kerucut luar yang nggak bergerak. Ketika biji dimasukkan ke bagian atas mesin penghancur, biji itu terjepit di antara dua kerucut dan dipecah jadi potongan-potongan yang lebih kecil. Untuk konsentrasi cinabar kualitas rendah dengan berat jenis 8-8,2, digunakan metode gravitasi dan flotasi. Penggilingan sampai minus 48 mesh adalah titik pelepasan mineral yang paling ekonomis. Beberapa operasi menggunakan mesin jig mineral untuk mengekstrak mineral berat berukuran besar dan merkuri metalik apapun yang mungkin ada dalam biji. Flotasi dengan satu atau beberapa tahap pembersihan digunakan untuk mendapatkan konsentrat berkualitas tinggi. Nggak jarang, konsentrat yang didapat mengandung 40-50% merkuri dari biji yang mengandung 5-15 pon logam per ton. Rasio konsentrasinya jadi tinggi banget. Konsentrat yang udah dehidrasi setelah flotasi digabungkan dan disimpan untuk pemanggangan dan ekstraksi merkuri metalik. Nah, sekarang dimulai deh tahap paling penting sekaligus paling bahaya, pembakaran. Konsentrat cinabar dimasukkan ke tungku khusus. Bisa tungku bertingkat banyak, di mana biji secara mekanis bergerak turun lewat poros vertikal dari satu tingkat ke tingkat lainnya pakai garu yang berputar pelan, atau tungku putar, di mana biji jatuh berguling sepanjang silinder panjang yang berputar, dimiringin beberapa derajat dari posisi horizontal. Apapun jenisnya, panasnya didapat dari pembakaran gas alam atau bahan bakar lain di bagian bawah tungku. Cinabar yang udah dipanaskan bereaksi sama oksigen di udara pada suhu 500-600 derajat Celcius. Terjadilah reaksi kimia. Sulfida merkuri pecah jadi gas sulfur dioksida dan uap merkuri. Merkurinya naik dalam bentuk uap.
Ini yang namanya pembakaran atau roasting. Uap merkuri naik ke atas dan keluar dari tungku bareng gas sulfur dioksida, uap air, dan produk pembakaran lainnya. Debu halus dalam jumlah besar dari biji yang udah digiling juga ikut terbang, dan harus dipisahin terus ditangkap. Selanjutnya, ada proses kondensasi. Gas panas yang mengandung uap merkuri melewati sistem pendinginan. Digunakan kolom kondensasi, alat khusus di mana uap didinginkan dan merkuri mengembun kembali jadi logam cair. Merkuri murni terpisah dari belerang dalam proses ini dan mudah menguap. Kolom kondensasi dipakai buat ngumpulin logam cairnya. Karena berat jenis merkuri yang tinggi banget, kotoran-kotoran ngumpul di permukaan dan bisa gampang dihilangkan. Merkuri cair dituang ke dalam jerigen besi standar. Tiap jerigen berisi 76 pon merkuri. Ini unit standar penjualannya. Di jerigen kayak ginilah merkuri dikirim ke tambang emas waktu demam emas di California sama Nevada di abad ke-18 sampai 19. Prosesnya simpel sih pada dasarnya, cuma kekurangannya satu, toksisitas uapnya. Kalau pembakaran dilakukan dengan nggak benar, uap merkuri yang super toksik bisa keluar ke atmosfer. Ini jadi bencana banget buat para pekerja di era kolonial. Sejarah produksi merkuri penuh dengan tragedi. Tahun 1564, penambangan cinnabar dimulai di Huancavelica, Peru. Dengan sumber merkuri lokal yang ada, proses amalgamasi diterapkan buat pemurnian perak di Potosi, Bolivia, di awal tahun 1570-an. Akibatnya, jumlah merkuri yang super banyak banget dibuang ke lingkungan. Antara tahun 1564 dan 1810, sekitar 17.000 ton uap merkuri dilepaskan ke atmosfer di Huancavelica dan 39.000 ton di Potosi. Tahun 1604, seorang pembela masyarakat pribumi menggambarkan gimana uap, debu, dan asap dari lilin ditambar bikin batuk dan penyakit Huancavelica. Dan dia bilang kalau memaksa orang kerja di tambang merkuri, itu sama aja ngirim mereka ke rumah jagal. Tahun 1630, orang sesaman menggambarkan tambang itu sebagai gambaran hidup kematian dan bayangan hitam neraka. Seorang Jesuit bernama Jose de Acosta sekitar tahun 1590 menulis tentang proses pembakaran. Kalau asap atau uapnya kena ke orang-orang yang buka pot-pot itu, mereka bakal keracunan merkuri dan meninggal atau kondisinya jadi parah banget atau giginya rontok. Tambang merkuri terbesar dalam sejarah tuh Almaden di Spanyol. Tambang ini udah digarap sejak zaman Romawi dan sampai tahun 1989 jadi produsen terbesar di dunia. Di tahun 2000, Almaden ngasilin 236 ton merkuri. Tambang besar lainnya, Kaidarkan di Kirgistan, 550 ton, Aljazair, 240 ton. Selama Perang Dunia II, produksi merkuri itu penting banget, soalnya merkuri fulminat dibutuhin buat pemicu peluru, dan daerah produsen terbesar di Spanyol waktu itu dikuasai diktator Franco. AS ngebus produksi dalam negeri dari tahun 1941 sampai 1944. Harga per botol di masa perang rata-rata sekitar $380 dalam harga tahun 1960. Sekarang, produksi merkuri dunia turun drastis. Tahun 2016, produksinya 4.500 ton, terus tahun 2023 cuma 1.200 ton aja. Cina mendominasi banget dengan 95% produksi dunia, 1.000 ton di tahun 2023. Penggunaan merkuri cukup beragam, tapi sekarang makin dikurangin karena sifatnya yang beracun banget. Merkuri gampang banget bikin amalgam sama logam lain, makanya berguna buat ngambil emas dan perak.
Sebagian besar dorongan buat ngembangin tambang merkuri di AS muncul setelah ditemukannya emas dan perak di California, sama negara bagian barat lainnya di tahun 1800. Waktu merkuri dicampur sama lumpur emas, dia bikin reaksi yang misahin emas dari bijinya. Terus amalgam ini dipanasin buat nguapin merkurinya dan ninggalin potongan-potongan emasnya. Penambangan emas artisanal dan skala kecil itu sumber emisi merkuri buatan manusia paling gede, nyumbang 38% dari emisi global. Penggunaan lainnya, produksi klorin dan soda kaustik di pabrik elektrolisis merkuri, sampai beberapa waktu lalu ini jadi konsumen besar. Di tahun 2023, cuma ada satu pabrik kayak gini yang masih beroperasi di AS. Perangkat listrik, lampu neon dan lampu uap merkuri, baterai merkuri, saklar sama relay. Alat ukur, termometer, barometer, manometer. Amalgam gigi itu campuran merkuri sama perak dan logam lainnya buat tambal gigi. Tapi karena toksisitasnya tinggi banget, penggunaan merkuri udah turun drastis dalam 20 tahun terakhir. Menghirup uap merkuri itu bahaya banget, terutama buat ginjal, sistem saraf pusat, pernapasan, dan kardiovaskular. Menghirup uap merkuri juga bikin gangguan perilaku saraf, kayak tangan gemetaran dan gangguan mental. Paparan bentuk merkuri lainnya, khususnya metil merkuri yang numpuk di ikan, juga bisa bikin masalah ginjal, paru-paru, sistem saraf pusat, plus artritis, masalah reproduksi, hilang ingatan, psikosis, dan bahkan kematian dalam beberapa kasus. Amerika Serikat ngelarang ekspor merkuri elemental mulai 1 Januari 2013, sesuai Undang-Undang Larangan Ekspor Merkuri tahun 2008. Cadangan merkuri dunia diperkirakan sekitar 600.000 ton, kebanyakan di China, Kirgistan, Meksiko, Peru, Rusia, Slovenia, Spanyol, dan Ukraina. Jadi gini nih, dari perjalanan biji merah cinnabar lewat pembakaran di suhu 600 derajat Celcius, lewat penguapan dan kondensasi, lewat tragedi ribuan pekerja di era kolonial, lewat demam emas dan perang dunia, lahirlah logam cair yang mengalir di suhu ruangan. Yang tanpa dia nggak mungkin nambang emas, tapi yang udah membunuh lebih banyak orang daripada logam lainnya dalam sejarah manusia. Setiap tahun, dunia memproduksi lebih dari 20 juta ton wall mineral, dan hampir setengah dari volume ini berasal dari Amerika Serikat. Ini adalah material yang mampu menahan terpaan langsung api dengan suhu 1.500 derajat Celcius, namun beratnya lebih ringan daripada udara yang terperangkap di dalamnya. Bagaimana batuan vulkanik yang keras dan berat yang terlahir dari api bumi bisa berubah menjadi insulasi yang ringan dan berpori, mirip seperti gula-gula kapas yang lembut? Bagaimana para insinyur bisa mengendalikan api yang mampu melelehkan batu untuk menciptakan ketenangan dan kehangatan di rumah kita? Dan yang paling penting, rahasia apa yang tersembunyi di balik pabrik-pabrik raksasa yang mengubah ton sampah industri kotor menjadi produk masa depan yang bersih dan aman? Tonton sampai akhir, karena setelah ini ada fakta yang akan mengubah pandangan Anda selamanya tentang bulu batu yang menakjubkan ini. Pasar wall mineral di Amerika Serikat adalah mesin raksasa yang tidak terlihat memutar miliaran dolar. Kita berbicara tentang industri yang nilainya sudah melampaui 4 miliar dolar per tahun dan menurut prediksi analis akan terus berkembang. Ini berarti di seluruh negeri, dari hutan dingin Minnesota hingga gurun panas Arizona, semakin banyak pembangun dan pemilik rumah memilih sweater batu ini untuk dinding, atap, dan lantai mereka. Tapi sejarah material ini tidak dimulai di pabrik, melainkan jauh di dalam perut bumi, di jantung tambang yang bergemuruh. Dasarnya adalah basalt. Ini adalah batuan vulkanik gelap dan padat, material yang sama yang membentuk dasar samudra dan yang jutaan tahun lalu menyembur dari kawah gunung berapi. Tapi di sampingnya muncul mitra yang sama sekali tak terduga, terat. Ini adalah produk sampingan dari raksasa metalurgi, lelehan beku dari kotoran yang tersisa setelah peleburan baja. Dulu,
Material ini dianggap sampah yang tidak berguna dan hanya dibuang ke tempat pembuangan menciptakan gunung-gunung buatan. Dan hari ini, ia adalah bahan baku yang sangat berharga. Jadi, bayangkan resap keajaiban industri ini. Ambil beberapa bagian batuan basal pilihan yang telah dihancurkan untuk kekuatan. Tambahkan sedikit terak untuk memberikan sifat kimia yang diinginkan. Dan untuk ramah lingkungan serta menghemat energi, bumbui semuanya dengan murah hati menggunakan kaca daur ulang dan potongan wall mineral bekas. Semua bahan batuan ini dibawa ke pabrik dengan truk besar dan dituangkan ke dalam bunker raksasa. Dan sekarang dimulailah panas yang sesungguhnya, dalam arti kata yang sebenarnya. Dari bunker, campuran ini yang disebut batch, terus-menerus dialirkan ke menara vertikal yang besar, yaitu tungku kubah atau kupola. Ini adalah gunung berapi miniatur yang diciptakan oleh manusia. Kesini, seperti ke dalam lubang yang tak pernah kenyang, campuran batuan kita dan kokas dimuat berlapis-lapis. Kokas adalah bahan bakar khusus dari batu bara yang terbakar dengan panas yang sangat tinggi dan stabil. Kipas yang sangat kuat berdengung seperti turbin pesawat memompa ribuan meter kubik udara ke dalam tungku, meningkatkan suhu hingga nilai yang benar-benar luar angkasa, yaitu 1500 derajat Celcius. Pada suhu seperti ini, batu tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk bertahan. Batu meleleh, retak, dan berubah menjadi massa cair yang membara dengan cahaya putih yang menyilaukan. Sungai api ini mengalir keluar dari tungku melalui saluran khusus yang dilapisi bata tahan api. Pemandangannya benar-benar memukau. Aliran batu cair yang terang dan menyilaukan memancarkan panas yang begitu dahsyat sehingga mustahil berdiri di dekatnya tanpa perlindungan khusus. Dan disinilah, saat keluar dari neraka ini, terjadi keajaiban yang sesungguhnya. Transformasi cairan kental dan berat menjadi serat ringan seperti kapas. Proses ini disebut pembentukan serat. Pernahkah Anda melihat bagaimana gulali dibuat? Ada pusat yang berputar tempat gula dituangkan dan benang-benang halus yang berterbangan ke segala arah. Prinsipnya sama di sini, tetapi bukan gula, melainkan batu cair. Dan bukan mesin kecil, melainkan sentrifugal raksasa. Aliran tipis lava batu ini jatuh ke beberapa cakram besar yang berputar dengan kecepatan luar biasa, mencapai ribuan putaran per menit. Ketika tetesan batu cair mengenai piringan seperti itu, gaya sentrifugal yang luar biasa besar langsung meregangkannya dan melemparkannya ke samping dalam bentuk serat yang sangat tipis, hanya beberapa mikron tebalnya. Ini 10 kali lebih tipis dari rambut manusia. Karena proses ini terjadi terus-menerus, dari piringan-piringan itu berterbangan awan benang-benang batu yang sangat panas. Ini mirip kekacauan berwarna keemasan yang bercahaya. Miliaran serat-serat yang sangat tipis ini saat mendingin di udara berubah menjadi massa ringan yang mirip wol. Hanya dalam sekejap, batu cair yang berat tadi menjadi ringan dan lembut. Tapi untuk saat ini masih berupa awan yang tidak berbentuk, yang perlu dikumpulkan menjadi satu. Sementara serat-serat masih berterbangan di udara di dalam ruang khusus, kabut halus dari bahan perekat disemprotkan ke atasnya dari ratusan nozzle. Ini adalah resin fenol formaldehida khusus yang menyelimuti setiap serat kecil. Awan serat yang dilapisi lem ini terbang lebih jauh dan masuk ke ruang pengendapan. Di dasar ruang ini, terdapat konveyor lebar yang bergerak dengan sabuk berlubang. Dari bawah sabuk, kipas bertenaga tinggi menarik udara keluar, menciptakan vakum. Aliran udara terarah ini menarik serat ke bawah dan meletakkannya secara merata di atas konveyor, membentuk permadani tebal dan longgar. Ini sudah menyerupai insulasi masa depan, tetapi masih lembut dan lemnya belum mengeras. Ketebalan permadani ini diatur oleh kecepatan konveyor. Semakin lambat bergerak, semakin tebal lapisan yang mengendap. Dan permadani berbulu berwarna kuning keemasan ini yang menyerupai gulungan kue bolu raksasa siap untuk tahap akhir, yaitu pemanggangan.
Ia perlahan masuk ke dalam tungku raksasa yang disebut ruang polimerisasi. Ini adalah terowongan panjang berlapis banyak, di dalamnya dijaga suhu sekitar 200 derajat Celcius. Tujuan tahap ini bukan sekedar mengeringkan karpet, melainkan memanggang lem. Resin di bawah pengaruh suhu mengalami polimerisasi. Artinya, molekul-molekulnya saling terikat, membentuk jaringan 3 dimensi yang kuat, berubah menjadi plastik padat yang merekatkan serat batu dengan sangat kuat di titik persilangan mereka. Di dalam tungku inilah, wall mineral memperoleh sifat akhirnya. Ia menjadi elastis, mampu memulihkan bentuknya setelah ditekan. Selama proses ini, resin sering berubah warna, memberikan produk akhir warna khas kuning kecoklatan. Dari ujung lain tungku pemanggang raksasa ini, yang keluar bukan lagi karpet yang rapuh, melainkan lapisan padat dan elastis, dengan ketebalan dan kepadatan yang sudah ditentukan. Namun, bahan ini masih berbentuk lembaran tak terbatas. Saatnya memberikan tampilan yang layak jual. Karpet panas ini melewati serangkaian alat pemotong. Gergaji piringan tajam atau pisau kuat memotongnya secara memanjang dan melintang dengan presisi luar biasa, menjadi lembaran atau gulungan berukuran standar. Misalnya selebar 40 atau 60 cm agar pas sempurna di antara tiang rangka rumah. Tepinya diratakan, dan sekarang kita melihat produk yang sudah familiar. Di sini, terjadi sedikit keajaiban lagi, yaitu pengemasan. Karpet atau gulungan jadi dimasukkan ke jalur pengemasan. Mesin pres khusus memampatkannya, menghilangkan hampir semua udara. Volume produk bisa berkurang hingga beberapa kali lipat. Kemudian blok yang dipadatkan ini dengan cepat dibungkus plastik polietilen tebal dan disegel. Ini dilakukan untuk menghemat ruang yang sangat besar selama pengangkutan dan penyimpanan. Ini seperti kantong vakum untuk pakaian. Alih-alih gulungan besar yang longgar, kita mendapatkan paket yang padat dan kompak. Dan ketika tukang bangunan di lokasi memotong plastiknya, wall mineral akan mendesis mengambil udara dan seperti pegas, mengembang kembali ke ukuran semula hanya dalam hitungan detik. Paket-paket jadi disusun di palet oleh manipulator robotik, dibungkus dengan plastik stretch, dan forklift membawanya ke gudang atau langsung ke bak truk. Dan begitu, ketika truk berikutnya keluar dari gerbang pabrik, perjalanan kita berakhir. Kita telah menelusuri bagaimana batu padat biasa, setelah melewati jantung api tungku, menjadi kepompong berteknologi tinggi yang akan menyimpan kehangatan, ketenangan, dan keamanan di rumah seseorang selama puluhan tahun. Sekarang, mari kita bahas hal yang paling menarik, yaitu tentang ramah lingkungan. Karena disinilah wall mineral benar-benar mengubah paradigma. Kita sudah membahas bahwa bahan ini dibuat dari batu dan terak. Nah, rata-rata wall mineral modern terdiri dari 70% bahan daur ulang. Terkadang angka ini bahkan mencapai 90%. Bayangkan saja, 3/4 dari insulasi Anda pada dasarnya adalah limbah industri yang diberi kehidupan kedua. Ini adalah jutaan ton terak metalurgi yang dulu hanya dibuang ke tempat pembuangan sampah. Namun kini, diubah menjadi produk berteknologi tinggi. Ini adalah salah satu contoh paling cemerlang dari ekonomi sirkular, di mana limbah dari satu produksi menjadi harta karun bagi produksi lainnya. Pabrik-pabrik raksasa seperti Rockwell atau Owens Corning setiap tahunnya mendaur ulang terak dalam jumlah yang cukup untuk mengisi ribuan kolam renang Olimpik. Tapi itu belum semuanya. Kekuatan super kedua adalah akustik. Karena strukturnya yang padat dan serat acak, wall mineral adalah penyekat suara yang luar biasa. Ia tidak hanya memblokir suara, tetapi menyerapnya. Ketika gelombang suara memasuki ketebalan material, mereka dipaksa melewati labirin miliaran serat batu, kehilangan energi, dan melemah. Itulah mengapa material ini sangat disukai tidak hanya di rumah tinggal untuk perlindungan dari tetangga yang berisik, tetapi juga di studio rekaman profesional, bioskop, dan bahkan di antara lantai agar tidak mendengar suara langkah kaki dari atas. Ini seperti memasang modesnya pribadi di dinding. Dan akhirnya, rahasia yang dijanjikan di awal. Meskipun wall mineral terasa lembut, setiap seratnya adalah jarum mikroskopis dari batu. Saat bekerja dengannya, jarum-jarum ini dapat menyebabkan iritasi mekanis pada kulit.
gatal yang terkenal itu. Dan meskipun teknologi modern telah membuat serat lebih aman, bulu batu ini akan selalu mengingatkan tentang sifat aslinya yang keras, menuntut rasa hormat dan kehati-hatian. Tiap jam di dunia ini, puluhan reaksi nuklir terjadi. Tapi cuma segelintir orang yang tahu kalau di jantung setiap bom atom ada material yang bisa ngehancurin satu kota dalam hitungan detik. Ini bukan cuma senjata biasa, ini bintang mini yang diciptain sama manusia. Lo bakal tahu gimana dari uranium biasa bisa lahir ledakan sekuat ribuan matahari, kenapa pasir di New Mexico berubah jadi kaca, dan apa yang terjadi sama pulau yang sekarang udah nggak ada lagi. Dan yang paling penting, rahasia apa sih yang disembunyiin di dalam hulu ledak nuklir? Tonton sampai habis, soalnya endingnya bakal ngubah cara lo ngeliat dunia modern. Zaman dulu banget, waktu dunia baru belajar dengar suara atom, ada beberapa orang jenius yang berhasil ngintip ke dalam yang nggak kelihatan, ke jantungnya materi. Itu tuh tahun-tahun waktu sains masih jalan sambil meraba-raba, tapi semangatnya gede banget. Ahli kimia Jerman Otto Hahn bareng Fritz Strassmann kayak alkemis zaman modern gitu, nemuin uranium bisa pecah. Ini kayak es di sungai yang retak dan di baliknya ada raksasa yang lagi tidur. Sementara Eropa lagi persiapan perang, di seberang lautan ada sekelompok orang yang diam-diam ngumpul, yang nanti bakal disebut penguasa api atom. Di gurun New Mexico, dimulailah proyek Manhattan. Fisikawan biasa, Oppenheimer, Fermi, Teller, jadi pencipta kekuatan terdahsyat yang pernah dilihat manusia. Pas musim panas tahun 1945, di bawah awan fajar, meledaklah bom nuklir pertama. Pasir berubah jadi kaca, langit jadi api. Dan di tengah kesunyian total, salah satu ilmuwan bisik, "Sekarang gue udah jadi kematian, penghancur dunia." Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, Hiroshima dan Nagasaki jadi halaman duka yang kelam banget. Dan pas dunia mikir udah ngeliat semuanya, Uni Soviet balas. Di bawah pimpinan Igor Kurchatov, tahun 1949, bom atom Soviet pertama meledak. Terus 10 tahun kemudian, Tsar Bomba. Kekuatannya bisa ngehancurin kota seukuran Paris loh. Ironisnya nih, senjata nuklir malah jadi perisai, bukan pedang. Keberadaannya bikin musuh-musuh terpaksa ngobrol. Ide-ide soal keamanan, kontrol, diplomasi jadi lebih penting daripada perang beneran. Umat manusia untuk pertama kalinya nanya pertanyaan gede. Bisa nggak sih kita sepakat biar semua bisa survive? Makanya muncul doktrin pencegahan, jangan nyerang. Karena lo tahu serangan itu bakal berakhir jadi bencana. Dan meskipun keseimbangan ini susah disebut sempurna, tapi dia berhasil ngasih puluhan tahun tanpa perang global antara negara-negara adidaya. Satu era utuh, dingin, bikin gelisah, tapi tanpa front perang massal. Riset nuklir itu ngehasilin industri-industri baru, pembangkit listrik nuklir, reaktor buat kapal selam, diagnostik medis. Bahkan proyek luar angkasa juga kebagian dorongan gara-gara kita makin ngerti tentang atom. Buat nyiptain yang paling mengerikan, kita jadi belajar ngerti yang paling rumit. Iya sih, senjata nuklir itu bahaya banget. Tapi ini juga cerminan kebijaksanaan manusia. Kita udah bikin sesuatu yang super powerful, tapi nggak dipakai secara massal. Ini cerita tentang kekuatan yang kita putuskan buat ditahan, tentang sains yang ngajarin kita buat nggak nguasain, tapi hidup berdampingan. Di kedalaman laboratorium, di mana lampu-lampu redup nyinarin blueprint, disitulah dimulainya perjalanan nyiptain bom nuklir. Ini bukan cuma rakit-rakit logam aja, ini alkimia modern, di mana setiap gram bahan punya kekuatan ribuan matahari. Semuanya dimulai dari uranium atau plutonium, isotop yang bisa ngejaga reaksi berantai.
Tapi uranium di alam itu kebanyakan uranium 238 yang nggak cocok. Makanya harus diperkaya. Isotop 235 dipisahin pakai centrifuge, di mana uranium berbentuk gas diputar dengan kecepatan gila-gilaan. Plutonium itu buatan, didapatin dari reaktor nuklir, di mana uranium nyerap neutron terus berubah jadi plutonium yang dibutuhin buat bom nuklir. Penampakan bom nuklir sering mirip bom pesawat klasik. Badan logam aerodinamis dirancang biar stabil pas jatuh dari ketinggian. Di hanggar gede banget, di mana dindingnya bergema bunyi logam, udaranya bau baja panas sama oli. Disinilah lahirnya cangkang yang harus nahan inti ledakan atom. Dari mulut tungku industri yang membara, keluar aliran logam. Baja khusus diperkuat pakai nikel, kromium, dan mangan. Suhunya lebih dari 1000 derajat. Matahari musim panas aja kalah terang dibanding api ini. Para pekerja dengan baju pelindung dan pelindung wajah transparan lagi ngawasin proses pembentukan di mesin pres dengan tekanan ratusan ton. Lembaran baja dibengkokin jadi bentuk aerodinamis. Di depan mata, muncul bodi memanjang yang mirip tetesan air yang zas TV di bawah tekanan langit. Terus lengan mekanis ngemil sekat-sekat dalamnya, motong lubang buat stabilisator ekor sama penguncinya. Setiap milimeter itu hasil kalkulasi teliti banget. Soalnya dari situ tergantung keseimbangan waktu jatuh. Abis itu bodinya melalui ritual penguatan, dicelup ke bak anti karat, diproses pakai penyemprotan polimer, dilapisi cat matte. Warnanya hijau tua, mirip bayangan militer di senja-senja pohon pinus. Dan sebagai penutup, testing, dijatuhkan dari ketinggian, dipukul pakai palu, diputar di terowongan aerodinamis. Baru setelah semua uji coba itu, bodinya siap nerima isi mematikannya. Lap sunyi, remang-remang, ada bau ozon tipis. Udara berasa berat banget. Di depan lo ada bom nuklir yang terbuka, dinding logamnya udah dibuka, dalamnya kayak organisme hidup yang lagi terbentang gitu. Nggak ada yang lebay di sini. Nggak ada kilau atau hiasan. Cuma fungsi, cuma ledakan. Di tengahnya ada bola yang mulus, sempurna. Bentuknya mirip meteorit kusam. Ini nih hulu ledak nuklir. Plutonium 239, dingin dan mematikan. Atau uranium 235, berat banget, kayak ada planet di tangan lo. Bentuknya, kesempurnaan matematis, dipoles sampai ke ukuran mikron. Di sekeliling bola ini, ada simfoni tekanan. Bahan peledak komposit, lapis demi lapis, kayak bunga yang dilipat ke dalam. Tugasnya bukan cuma meledak, tapi bikin ledakan terjadi dari dalam. Kayak telapak tangan yang ngepres sampai batas maksimal, lensa-lensa peledak ini harus bikin implosi. Kompresi yang merata, nggak kenal ampun, yang bakal bikin materinya jadi super kritis. Kalau bahkan 1 detik aja terlambat, seluruh konstruksi ini bakal jadi tumpukan logam nggak berguna. Dan di jantung orkestra implosi ini, ada inisiator. Alat kecil yang nunggu momen buat ngelepas neutron pertama. Polonium sama berilium bereaksi, bikin badai mini yang bisa memicu hal yang nggak bisa dibalik lagi. Dari sinilah reaksi berantai dimulai. Korek api buat hutan atom. Terus lapisan tamper. Berat banget, kayak bayangan, dia ngelilingi jantung bom bukan buat lindungin, tapi buat nahan. Uranium 238 atau wolfram emang nggak aktif, tapi super penting. Tugasnya nahan neutron, bikin mereka balik lagi, kayak gema di gua. Dari sini bergantung durasi ledakannya, kekuatannya, puncaknya. Di bagian belakang badan, otaknya, sistem otomatis, elektronik, kabel sama sensor, barometer nunggu ketinggian, radar ngawasin tanah, baterai tidur, siap bangun kapan aja. Disinilah ditentuin kapan semuanya harus terjadi, di atas kota, di udara, atau setelah jatuh. Tanpa sistem saraf ini, ledakan bakal jadi kecelakaan aja. Tapi di sini, semuanya udah diperhitungkan banget. Kalau lo lihat seluruh konstruksinya dalam potongan, mirip kayak lapisan planet atau bab-bab ensiklopedia kekuatan.
cangkang luar, halus dan dingin, lapisan bahan peledak, tersusun secara matematis, tamper, penjaga yang nggak kelihatan, inti, kayak benih masa depan, dan di pusatnya ada percikan yang tidur, sampai dia dibangunin. Selama 62 tahun, di dunia ini udah terjadi 2065 ledakan nuklir. 5.224 itu bukan jumlah ledakan nuklir, tapi perkiraan total arsenal AS termasuk hulu ledak yang aktif, cadangan, sampai yang udah ditarik dari operasi. Nah, jumlah uji coba nuklir yang dilakukan AS dari tahun 1945 sampai 1992 itu ada 1.154 ledakan. Dan masing-masing dari mereka adalah halaman tersendiri dalam sejarah kekuatan, ketakutan, dan sains. Ledakan pertama, Trinity, 16 Juli tahun 1945, di gurun New Mexico. Ini adalah awal dari era ketika energi atom menjadi senjata. Setelah itu, Hiroshima dan Nagasaki, satu-satunya kasus penggunaan senjata nuklir dalam pertempuran. Dalam dekade-dekade berikutnya, AS menguji bom di atol Enewetak dan Bikini, di Nevada, di bawah tanah, di atmosfer, di atas air. Ledakan-ledakan itu punya berbagai tujuan, menguji desain baru, demonstrasi kekuatan, meneliti dampak pada teknologi dan organisme hidup. Kekuatannya bervariasi, dari beberapa kiloton sampai 15 megaton, seperti dalam tes Castle Bravo tahun 1954. Di tahun 1952, AS melakukan uji coba termonuklir pertama, Ivy Mike. Ini bukan cuma bom biasa lagi, tapi bintang mini yang diciptakan manusia. Ledakannya menghancurkan satu pulau utuh. Di tahun 1960-an, uji coba udah jadi hal rutin banget. Amerika Serikat ngetes hulu ledak buat misil, bom udara, bahkan muatan neutron yang punya gelombang kejut minimal tapi radiasi maksimal. Ledakan resmi terakhir terjadi tanggal 23 September 1992. Setelah itu, AS ngumumin moratorium. Tapi persenjataannya masih ada loh. Mereka modernisasi, adaptasi, simpan. Sebagian hulu ledak ada di kapal selam, sebagian di pesawat pengebom strategis, sebagian lagi di gudang NATO. Ledakan-ledakan ini bukan cuma peristiwa teknis aja. Ini cerita tentang gimana manusia belajar ngendaliin energi bintang dan bikin energi itu jadi senjata ketakutan. Tapi ini juga pengingat kalau kekuatan yang bisa ngehancurin peradaban ada di bawah kontrol mereka yang ngerti banget harga dari penggunaannya. Dan selama keseimbangan ini masih terjaga, dunia terus eksis di pinggir jurang, tapi nggak jatuh ke dalamnya. 300 km per jam, 60 ton logam melesat di rel lebih kencang dari mobil balap. Dan semua ini bertumpu pada 4 roda, yang masing-masing saat itu memanas karena gesekan sampai suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Ini lebih panas dari besi membara merah di bengkel pandai besi. Satu retakan mikro sepanjang 2/10 mm aja, dan bencana di kecepatan 300 km per jam bakal terjadi. Gimana cara bikin roda yang mampu tahan raka kayak gitu? Baja apa yang nggak hancur gara-gara pemanasan berulang? Kenapa dalam logam nggak boleh ada lebih dari 2 bagian hidrogen per sejuta? Lo bakal tahu gimana roda terkuat di dunia diciptakan, lewat tes apa aja mereka harus melewati, dan kenapa cacat produksi di sini benar-benar mustahil. Tonton sampai akhir, finalnya bakal nunjukin apa yang ada di balik setiap detik perjalanan aman di kecepatan 300 km per jam. Sejarah kereta cepat dimulai tahun 1964, waktu Jepang ngeluncurin kereta legendaris Shinkansen. Kecepatan 210 km per jam itu beneran revolusioner banget. Tapi rodanya yang biasa nggak kuat menahan beban segitu. Logamnya retak-retak, permukaannya rusak gara-gara kepanasan. Para insinyur ngadepin masalah serius nih. Pas kereta melaju 300 km per jam, rodanya bisa panas sampai lebih dari 1000 derajat karena gesekan sama rel. Itu suhu yang bikin baja biasa kehilangan kekuatan dan mulai bengkok loh. Tiap kali ngerem, langsung kejut suhu. Tiap kali ngebut lagi, siklus panas dingin baru lagi deh. Logamnya capek, muncul retak-retak kecil. Padahal setiap pasang roda itu nahan beban puluhan ton. Satu gerbong aja beratnya sekitar 50-60 ton. Makanya mereka butuh baja yang benar-benar baru dan teknologi produksi yang beda total.
Para ahli metalurgi ngembangin paduan khusus yang bisa nahan kondisi ekstrim dari roda kecepatan tinggi. Ini bukan sekedar baja biasa, ini material presisi dengan standar super ketat buat setiap elemennya. Kandungan kotoran berbahaya udah ditekan sampai seminimal mungkin banget. Yang paling diperhatiin, hidrogen. Atom mungil ini bisa nyusup ke struktur kristal baja dan bikin jadi gampang rapuh. Makanya kandungan hidrogennya nggak boleh lebih dari 2 bagian per sejuta. 2 bagian per sejuta. Bayangin aja, kayak 2 butir pasir dalam 1 ton logam. Kemurnian segitu cuma bisa dicapai pakai tungku peleburan baja khusus dengan degasifikasi vakum. Baja cairnya ditahan dalam ruang hampa udara, biar hidrogennya keluar dari logam. Setiap proses peleburan dimonitor sama puluhan sensor. Kalau ada sedikit aja penyimpangan, langsung semua batch-nya balik ke peleburan lagi. Di sini nggak ada istilahnya kompromi. Begitu baja siap, dimulailah bagian paling keren, proses tempa bertahap untuk bikin pusat roda kereta. Patangan logam panas besar yang beratnya beberapa ton dimasukin ke bawah palu raksasa. Pukulan pertama, dan logamnya langsung mulai berbentuk. Suhu benda kerjanya sekitar 1200 derajat, logamnya bersinar oranye terang banget, panasnya nggak kuat banget. Palu tempa yang beratnya ratusan ton menghantam benda kerja dengan kekuatan yang bisa ngehancurin tank. Tapi di sini semuanya presisi. Setiap pukulan udah dihitung sama komputer. Logamnya mengalir, ngambil bentuk yang diinginkan, dan struktur dalamnya jadi makin padat. Tempa itu bukan cuma soal bikin bentuk, tapi soal ngatur struktur kristal yang benar, yang bakal ngasih kekuatan dan ketangguhan. Setelah setiap pukulan, benda kerjanya diputar, dipanasin lagi, dipukul lagi. Prosesnya berlangsung berjam-jam. Abis ditempa, pusat velg masih kayak bahan mentah kasar, jauh banget dari velg jadi. Tapi, logamnya udah dapat kekuatan dari dalam. Sekarang dimulai deh proses panas. Quenching. Velgnya dipanasin sampai suhu kritis, sekitar 900 derajat, dan ditahan sampai seluruh strukturnya jadi seragam. Terus, langsung dicelup cepet ke oli atau air. Logamnya langsung mengeras dalam kondisi khusus. Keras, tapi masih terlalu gampang pecah. Makanya ada tahap berikutnya, tempering. Velgnya dipanasin lagi, tapi kali ini suhunya lebih rendah, sekitar 500 derajat, terus didinginkan pelan-pelan. Logamnya jadi lentur, ulet, bisa nyerap benturan tanpa retak. Nah, kombinasi keras sama ulet inilah yang bikin velg sanggup ngelewatin kondisi kerja yang gila-gilaan. Proses panas ini makan waktu beberapa hari, nggak bisa buru-buru sama sekali. Sekarang roda ini masuk ke tahap pemesinan mekanis. Mesin bubut super kuat memotong logam berlebih, membentuk geometri yang sempurna banget. Roda kereta cepat harus bulat sempurna, dengan presisi sampai 1/100 mm. Kalau ada sedikit aja ketidaksimetrisan, di kecepatan 300 km per jam bakal mulai muncul getaran yang bisa merusak roda, rel, dan bearing gerbongnya. Pahat bubut memotong serpihan lapis demi lapis, memunculkan permukaan logam yang mengkilap. Prosesnya bikin hipnotis. Roda gede ini berputar, pahat bergerak mengikuti lingkaran, dan serpihan baja panjang menggulung spiral terus jatuh ke bawah. Sensor khusus terus mengukur diameter, ngecek ada penyimpangan atau enggak. Setelah dibubut, roda dipoles sampai permukaannya mengkilap kayak cermin. Tapi yang paling penting masih ada di depan, kontrol kualitas. Setiap roda harus melewati serangkaian tes brutal. Tahap pertama, kontrol ultrasonik. Gelombang ultrasonik dipancarkan melalui logam. Kalau ada mikropori, rongga, atau retak sekecil 2/10 mm di dalamnya, gelombang bakal memantul dan sensor langsung mendeteksinya. Cacat sekecil 2/10 mm aja bisa jadi titik awal kehancuran saat melaju kencang. Roda dengan cacat kayak gitu langsung ditolak, nggak ada pengecualian. Terus, kontrol magnetik. Roda dimagnetisasi dan ditaburi bubuk logam. Kalau ada retakan permukaan yang nggak kelihatan mata, medan magnet di titik itu bakal terdistorsi dan bubuknya mengumpul jadi garis. Ini menunjukkan lokasi cacat dengan tepat. Metode-metode ini bisa menemukan cacat yang mustahil dilihat tanpa peralatan khusus. Tapi buat roda berkecepatan tinggi, nggak cukup cuma menemukan cacat. Cacat itu memang nggak boleh ada sama sekali. Setelah pemeriksaan non-destruktif,
Sampel dari setiap batch dikirim untuk uji destruktif. Potongan logam diambil dari roda dan dikasih beban yang luar biasa gila. Sampelnya ditarik sampai putus buat ngeliat batas kekuatannya. Dipukul pakai palu di suhu minus 40 derajat buat ngecek ketangguhannya di cuaca dingin banget. Dipanasin sampai 1000 derajat, terus didinginkan mendadak ratusan kali berturut-turut, niru siklus pengereman sama akselerasi. Kalau logamnya nggak tahan bahkan cuma satu tes aja, seluruh batch langsung ditolak, nggak ada kompromi. Bersamaan gitu, rodanya ditimbang dengan presisi sampai gram, diukur keseimbangannya. Kalau titik beratnya geser bahkan cuma 1 mm, rodanya nggak seimbang dan nggak bisa dipakai di kecepatan tinggi. Cuma roda yang sempurna di semua aspek yang dapat izin dipasang di kereta berkecepatan tinggi. Setelah roda lolos semua tes, roda ini dikasih kode khusus. Kode ini tuh lengkap banget isinya. Nomor peleburan baja, tanggal penempaan, nama pengrajinnya, hasil semua tes yang udah dilakukan. Jadi kalau misalnya 10 tahun kemudian ada cacat sedikit aja di rodanya, lewat kode ini bisa dilacak balik semua riwayat produksinya dan ketahuan kenapa bisa cacat. Roda-roda dipasang di gandar secara berpasangan. Setiap pasang harus identik beratnya dan ukurannya. Terus gandar sama rodanya dipasang ke bogi kereta. Bogi ini mekanisme yang rumit banget dengan bearing, peredam kejut, sama sistem pengereman. Dan roda-rodanya inilah yang nahan beban utamanya. Setiap pasang roda nahan sekitar 15-20 ton berat kereta, plus beban dinamis dari akselerasi, pengereman, dan pas pelok. Kecepatan 300 km per jam, gaya yang diterima naik berkali-kali lipat loh. Roda kereta cepat itu umurnya sekitar 1 juta kilometer loh. Bayangin aja, itu sama kayak keliling bumi lewat khatulistiwa 25 kali. Selama perjalanan segitu panjangnya, roda ini ngalamin puluhan ribu kali dipanasin terus didinginkan lagi. Jutaan kali benturan sama sambungan rel, plus gesekan terus-menerus dengan tekanan sampai bertonton. Setiap beberapa bulan, rodanya dicopot buat dicek. Diukur tuh ketebalan peleknya, dicari retak-retaknya, terus diperiksa ausnya. Kalau ketebalannya udah berkurang lebih dari batas yang diizinin, langsung dibuang. Kalau udah ada tanda-tanda logamnya capek, ya dibuang juga. Keselamatan penumpang nggak bisa ditawar-tawar nih. Di seluruh dunia, cuma ada beberapa pabrik doang yang mampu bikin roda kayak gini. Jepang, Jerman, Prancis, Cina, mereka jagoannya di bidang ini. Tiap pabrik nyimpan rahasia teknologi mereka sendiri, komposisi baja yang unik banget, cara-cara khusus buat perlakuan panasnya. Ini level tertinggi dari metalurgi dan teknik mesin sih. Jadi gitu, setelah ngelewatin perjalanan panjang dari baja cair lewat api neraka tempa, lewatin tes ultrasonik sama magnet, ngecek tiap milimeter dengan detil banget. Lahir deh roda yang sanggup ngebawa 60 ton dengan kecepatan 300 km per jam. Ini cerita tentang gimana manusia belajar ngejinakin kekuatan dan kecepatan. Setiap roda kayak gini tuh simfoni dari pemikiran engineering, seni metalurgi, dan kontrol kualitas yang nggak kenal ampun. Di dalamnya terkandung ribuan jam kerja ratusan spesialis, puluhan operasi teknologi, dan toleransi 0% buat produk cacat. Waktu lo naik kereta cepat dan di luar jendela pemandangan ngebut lewat dengan kecepatan 300 km per jam, ingat ya, di bawah lo ada 4 roda yang masing-masing udah ngelewatin tes dari neraka supaya lo bisa sampai tujuan dengan selamat. Ini bukan cuma logam biasa, ini jaminan hidup lo di kecepatan gila-gilaan. Gimana kalau bagian paling berbahaya dari jembatan gantung itu bukan yang kamu lihat? Soalnya, di dalam kabel utama yang kelihatan kayak logam padat banget, ternyata ada struktur dari puluhan ribu kawat yang masing-masingnya bisa rusak. Bahkan cuma gara-gara setetes kabut asin aja loh. Terus kenapa jembatan yang beratnya ribuan ton nggak ambruk tiap hari? Dan bakal gimana kalau air masuk ke dalam kabel yang nggak bakal disadarin siapa-siapa? Jembatan Golden Gate di San Francisco punya 2 kabel utama dengan diameter sekitar 37 inci masing-masing. Di dalam tiap kabel, ada 27.572 kawat terpisah. Kalau semua kawat ini dibuka dan disambung jadi satu garis, jadinya sekitar 80.000 mil baja. Ini sekitar 3 kali lipat panjang khatulistiwa bumi nih. Berat satu kabel aja sekitar 24.500 ton, komparabel sama massa kapal pesiar kecil.
Jembatan Akashi Kaikyo di Jepang, salah satu jembatan gantung terpanjang di dunia, punya kabel utama dari ribuan kawat baja berkekuatan tinggi. Total panjangnya lebih dari puluhan ribu kilometer banget. Tonton sampai habis, nanti kamu bakal tahu rahasia yang bahkan engineer pembangunan jembatan aja nggak ceritain. Bayangin contoh klasik nih, jembatan Golden Gate di San Francisco. Jembatannya punya dua kabel utama yang gelandang lewat menara, terus ditambatin di blok jangkar gede banget yang ada di batu karang. Diameter tiap kabelnya sekitar 37 inci. Ini udah bukan sekadar kawat lagi ya, tapi hampir kayak tiang yang cuma bisa dipeluk sama 2 atau 3 orang. Di dalamnya ada 27.572 kawat terpisah yang dipadatin jadi satu bundel bulat sempurna. Kalau semua kawat ini dibuka terus disambung jadi satu garis, jadinya sekitar 80.000 mil baja. Itu kira-kira 3 kali panjang garis khatulistiwa bumi loh. Berat satu kabel doang, sekitar 24.500 ton. Jadi sebanding sama massa kapal pesiar kecil atau ratusan truk yang fully loaded. Kenapa sih harus pakai segitu banyak kawat? Kenapa nggak bikin satu batang solid gede aja? Soalnya, baja itu bagus banget kalau ditarik, tapi nggak tahan sama cacat, apalagi di penampang yang gede. Kalau elemen itu terdiri dari ribuan kawat independen, masing-masing bisa sedikit main-main. Di satu tempat ambil beban lebih banyak, di tempat lain lebih sedikit. Kalau karena alasan tertentu satu kawat korosi atau melemah, bagiannya di kekuatan total itu minimal banget dan nggak bakal kelihatan dari perilaku keseluruhan kabel. Selain itu, dari puluhan ribu elemen tipis, jauh lebih gampang bikin bentuk yang fleksibel. Kabel bisa meliuk halus ngubengin menara, bikin parabola gede di atas bentangan. Sementara batang dengan diameter segitu nggak bisa dibengkokin tanpa deformasi plastis. Proses bikin kabel utama jembatan gantung juga beda sama cara bikin kabel baja biasa di pabrik. Nggak ada yang ngirim ke lokasi konstruksi gulungan jadi setebal 1 meter dan panjang ribuan kaki. Monster kayak gitu nggak mungkin dikirim atau diangkat ke ketinggian. Makanya kabel utama jembatan gantung dipintal di tempat. Dimulai dengan ngepasang kabel bantu sementara di antara menara. Di atasnya, mereka jalanin kereta gantung yang bisa bolak-balik sepanjang bentangan jembatan. Di kereta itu, ada gulungan kawat baja gede banget. Setiap kali kereta jalan, artinya lagi narik satu kawat lagi dari tepi ke tepi. Ujung kawatnya dikaitin di jangkar satu sisi, keretanya narik gulungan melewati bentangan, terus kawatnya dipasang di tepi seberang, sisanya dipotong. Abis itu, kawat berikutnya begitu terus sampai puluhan ribu kali. Biar maraton gila ini nggak jadi kacau, kawat-kawatnya dibentuk jadi yang namanya senar atau subkabel gitu. Misalnya, dari beberapa ratus kawat paralel disatuin jadi satu bundel dengan diameter tertentu. Pertama, semua kawatnya ditarik dulu agak longgar dikit, terus dongkrak khusus ratain ketegangan biar tiap kawat nahan beban yang kurang lebih sama. Abis itu, bundelnya diklem pakai cincin atau penjepit khusus biar nggak berantakan. Kalau bundel kayak gini udah cukup banyak, semuanya digabungin lagi, terus diklem jadi silinder besar dalam satu struktur. Di atasnya dipasang lilitan spiral dari kawat bulat tipis yang bikin bentuknya tetap stabil, plus lapisan pelindung cat atau pelapis anti karat lainnya. Nah, di tahap ini, kabel udah bisa nahan beban yang luar biasa gede. Bayangin aja, di situ digantungin bagian bentangan jembatan, rangka baja atau balok kotak yang jadi tempat jalanan. Struktur bentangan ini, lewat gantungan-gantungan, ngirim bebannya ke kabel utama. Tiap mobil yang lewat jembatan, nambah beberapa ton ke sistemnya. Kadang sampai puluhan ton, kalau truk besar atau beberapa truk lewat barang. Angin juga ngasih tekanan ke samping konstruksinya, dengan kekuatan yang bisa nyampai ribuan kilonewton pas lagi badai. Semua itu akhirnya kerasa sama kabel utama, yang memang mulur beberapa inci sepanjang rentangnya,
tapi tetap dalam batas deformasi elastis. Keunikan jembatan gantung itu kan kabelnya cuma kerja nahan tarikan doang, bukan ditekuk atau ditekan. Ini mode yang paling pas buat baja berkekuatan tinggi. Modulus elastisitas dan batas kekuatan kabel-kabel kayak gini diatur sedemikian rupa supaya tegangan kerjanya jauh lebih rendah dari batas maksimal. Bahkan udah termasuk perhitungan hembusan angin kencang, perubahan suhu, sama lalu lintas kendaraan berat. Waktu masih tahap desain, para insinyur ngasimulasiin semua kemungkinan beban yang bisa terjadi. Jalur kedua arah penuh sama truk, pengereman mendadak, efek gempa. Hasilnya adalah rentang peregangan dan lengkungan kabel yang diizinkan, di mana jembatan tetap aman dan nyaman buat yang pakai. Menariknya nih, meski sistem keseluruhannya kaku, kabel utama nggak sepenuhnya diam. Mereka bernapas bareng sama jembatannya. Waktu kepanasan di siang hari yang terik, baja memuai, dan kabelnya agak kendur. Pas malam, mendingin, ketegangan naik, kendurnya berkurang. Kalau lagi berangin, kita bisa lihat sedikit goyangan di dek jembatan. Sebenarnya, kabelnya sendiri juga ikut gerak, meskipun nggak kelihatan sama mata. Justru karena perilaku yang hidup dan fleksibel inilah, jembatan gantung lebih tahan terhadap beban dinamis dibanding konstruksi yang kaku banget, terlalu batu. Kekakuan yang berlebihan justru sering banget jadi penyebab bencana dalam sejarah pembangunan jembatan. Sedangkan fleksibilitas yang terkontrol memungkinkan energi getaran bisa diredam. Topik penting lainnya nih, perlindungan kabel dari korosi. Baja takut sama kelembapan dan kabut asin, apalagi di wilayah pesisir kayak San Francisco. Kalau air sama zat-zat agresif masuk ke dalam kabel, sampai ke setiap kawat dari puluhan ribu kawat yang ada, korosi bisa secara diam-diam menggerogoti penampang selama bertahun-tahun, sampai udah terlambat buat dibenerin. Makanya, begitu proses penganyaman dan penekanan kabel selesai, langsung dilakukan penyegelan. Pertama, dicat dengan teliti, terus secara berkala lapisannya diperbarui. Di jembatan modern, sistem tambahannya lebih canggih lagi. Dibungkus pakai pita kedap udara, celah-celahnya diisi udara kering atau nitrogen, kelembapan di dalamnya pun dikontrol. Inspeksi rutin juga dilakukan, termasuk pakai metode non-destruktif kayak magnetik atau ultrasonik yang memungkinkan kita tahu kondisi kawatnya tanpa harus bongkar kabelnya. Semua ini dilakukan demi satu jalur infrastruktur bisa beroperasi dengan aman selama puluhan tahun. Kabel-kabel Golden Gate awalnya didesain untuk bertahan beberapa dekade, tapi berkat perawatan yang benar, pengecatan rutin, dan monitoring terus-menerus, sampai sekarang mereka masih bekerja sempurna, menahan bentang utama sepanjang lebih dari 4.000 kaki. Kalau kita tambahin jembatan gantung lain di seluruh dunia, gambaran ini bakal makin mencengangkan. Ratusan ribu mil kawat baja yang terentang di antara tepian sungai, teluk, dan selat, setiap hari menahan jutaan mobil di udara. Penggunaan kabel utama dari ribuan kawat baja ini udah jadi standar buat jembatan gantung besar. Jadi Golden Gate nggak sendirian nih. Salah satu saudara paling terkenal adalah jembatan George Washington yang melintasi sungai Hudson di New York. Dia juga punya dua kabel utama yang dianyam dari puluhan ribu kawat baja. Total panjang seluruh kawatnya mencapai ribuan kilometer dan berat masing-masing kabelnya puluhan ribu ton. Mirip banget sama Golden Gate. Teknologi serupa juga dipakai di Brooklyn Bridge, meskipun jembatan ini lebih tua dan menggabungkan sistem gantung dengan kabel penyangga. Di sana, kabel utamanya juga terdiri dari banyak banget kawat tipis yang dijalin langsung di lokasi, bukan dibawa dalam bentuk tali jadi. Raksasa modern juga dibangun dengan prinsip yang sama nih. Misalnya, jembatan Akashi Kaikyo di Jepang, salah satu jembatan gantung terpanjang di dunia, punya kabel utama yang terdiri dari ribuan kawat baja berkekuatan tinggi. Panjang totalnya lebih dari puluhan ribu kilometer, dan tegangan yang dihitung bisa mencapai ratusan ribu ton. Skema kayak gini dipakai di banyak jembatan di Cina dan Korea Selatan, yang selama beberapa dekade terakhir aktif banget membangun jembatan bentang panjang melintasi teluk dan sungai lebar.
Semua jembatan ini disatukan oleh satu teknologi. Kabel utamanya dijalin langsung di lokasi dari puluhan ribu kawat terpisah, yang masing-masing ditarik, diluruskan, dan dipadatkan jadi satu struktur yang solid. Teknologi ini bikin kabel dengan kekuatan dan fleksibilitas yang gila-gilaan. Bisa nahan beban ribuan ton, plus tekanan dinamis dari angin, kendaraan, dan perubahan suhu. Nah, begini prosesnya. Dari gulungan kawat baja, lewatin puluhan ribu perjalanan troli di atas jurang. Ditarik pakai dongkrak hidrolik, diikat jadi bundel-bundel, dibungkus spiral pelindung, terus dilapisi cat anti karat. Jadilah kabel utama jembatan gantung yang legendaris. Struktur dari 27.572 kawat individual, beratnya 24.500 ton, bisa meregang beberapa inci pas kena beban, tapi tetap dalam batas elastisitas. Ngangkat jembatan sepanjang lebih dari 4.000 kaki, yang dilalui jutaan mobil tiap hari. Setiap kawat itu elemen tersendiri, jadi kalau satu lemah, hampir nggak kerasa sama sistem keseluruhan. Tapi kalau kelembapan sama garam masuk ke dalam, korosi bisa diam-diam ngerusak kawat selama bertahun-tahun tanpa ketahuan. Makanya jembatan modern sekarang dilengkapi sistem kontrol kelembapan, inspeksi rutin, dan pengujian non-destruktif. Biar raksasa baja dan beton ini bisa melayani umat manusia dengan aman selama berabad-abad.